Jauh sebelum bangsa Eropa datang membawa salib dan penjajahan, suara azan ternyata sudah lebih dulu menggema di Kepulauan Filipina. Bahkan di selatan negeri itu pernah berdiri kerajaan Islam yang kuat dan ditakuti. Bagaimana Islam bisa sampai ke Filipina? Dan kenapa hari ini Filipina dikenal sebagai negara mayoritas Kristen? Inilah sejarah yang jarang dibahas. Sejarah Islam di Filipina dimulai sekitar abad ke-13 hingga abad ke-14. Agama Islam masuk bukan melalui perang, melainkan lewat jalur perdagangan laut. Saat itu, para pedagang Muslim dari Arab, India, dan Melayu sering berlayar ke Asia Tenggara untuk berdagang rempah-rempah, kain, dan hasil bumi. Wilayah Filipina bagian selatan menjadi tempat persinggahan penting bagi kapal-kapal dagang tersebut. Dari sinilah ajaran Islam mulai dikenal masyarakat lokal. Para pedagang Muslim bukan hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan budaya, ilmu pengetahuan, dan ajaran agama Islam dengan cara damai. Penduduk lokal mulai tertarik karena Islam mengajarkan persaudaraan, keadilan, dan tata kehidupan yang teratur. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Filipina adalah seorang ulama bernama Karim ul-Makhdum. Ia diyakini datang ke wilayah Sulu sekitar tahun 1380. Di sana, ia membangun masjid pertama di Filipina yang menjadi pusat dakwah Islam. Beberapa tahun kemudian, datang seorang ulama dan pemimpin Arab bernama Sayyid Abu Bakar. Ia menikah dengan keluarga bangsawan lokal dan mendirikan Kesultanan Sulu, salah satu kerajaan Islam terbesar di Filipina Selatan. Tak lama setelah itu, Islam juga berkembang di wilayah Mindanao melalui Kesultanan Maguindanao. Kesultanan ini menjadi pusat kekuatan politik dan perdagangan Islam di kawasan selatan Filipina. Karena hubungan perdagangan yang sangat aktif dengan wilayah Melayu seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei, Islam menyebar dengan cepat di Filipina bagian selatan. Banyak masyarakat lokal masuk Islam dan mulai membangun komunitas Muslim yang kuat. Bahkan sebelum bangsa Spanyol datang, sebagian wilayah Filipina Selatan sudah berada di bawah pemerintahan Islam. Hukum Islam mulai diterapkan, masjid dibangun, dan pendidikan agama berkembang pesat. Hubungan antar kerajaan Islam di Asia Tenggara juga semakin erat. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Filipina dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Kedatangan mereka mengubah sejarah Filipina secara besar-besaran. Spanyol membawa misi penjajahan sekaligus penyebaran agama Katolik. Wilayah utara Filipina perlahan berhasil dikuasai, dan banyak penduduk yang akhirnya memeluk agama Kristen. Namun, wilayah selatan seperti Mindanao dan Sulu memberikan perlawanan keras terhadap penjajah Spanyol. Perang antara kerajaan Islam dan pasukan Spanyol berlangsung selama ratusan tahun. Bangsa Spanyol bahkan menyebut Muslim Filipina dengan istilah Moro, diambil dari nama Muslim Moor di Spanyol yang pernah melawan kerajaan Kristen Eropa. Masyarakat Muslim di Filipina Selatan terkenal sangat kuat mempertahankan identitas dan agama mereka. Kesultanan Sulu dan Maguindanao terus melawan penjajahan demi menjaga wilayah Islam mereka. Meski menghadapi perang panjang, Islam tetap bertahan hingga sekarang. Hingga hari ini, jutaan Muslim masih tinggal di wilayah Mindanao dan sekitarnya. Mereka dikenal sebagai bangsa Moro, kelompok Muslim asli Filipina yang masih menjaga tradisi, budaya, dan ajaran Islam turun-temurun. Saat ini, Filipina memang dikenal sebagai negara mayoritas Kristen. Namun, Islam tetap menjadi agama terbesar kedua di negara tersebut. Sebagian besar Muslim Filipina tinggal di wilayah Mindanao dan bangsa Moro. Bahkan pemerintah Filipina kini memberikan wilayah otonomi khusus bagi masyarakat Muslim melalui Bangsa Moro Autonomous Region. Masjid-masjid besar masih berdiri megah. Tradisi Islam tetap hidup. Dan sejarah panjang Islam di Filipina terus diwariskan dari generasi ke generasi. Islam pernah menjadi kekuatan besar di Filipina, jauh sebelum penjajah datang mengubah sejarah. Dari perdagangan damai hingga perjuangan mempertahankan keyakinan,
Kisah Muslim Filipina adalah cerita tentang iman, perlawanan, dan identitas yang tak pernah hilang. Dan mungkin banyak orang baru sadar bahwa azan di Filipina sudah berkumandang sejak ratusan tahun lalu. Kalau kamu suka video sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan tulis di komentar negara mana lagi yang ingin dibahas berikutnya.